Coba lihat sekali lagi, coba lihat orang sebelah kiri kanan. Katakan Bapak baik. Ya, ini sebentar lagi kita akan meninggalkan tahun 2025. Sebentar lagi juga kita akan merayakan Natal ya. Jadi mari kita buka dulu Mazmur 90 ayat yang ke-12 dan Efesus pasal yang ke-5 ayat yang ke-16. Oke. Sudah dapat katakan amin. Oke, ini tentang bagaimana kamu mempersiapkan diri kamu untuk masuk ke dalam hari-hari yang baru di depan sana. Mari kita baca sama-sama ya, Mazmur 90 ayat yang ke-12. 2, 3. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh. Oke, sekali lagi 2, 3. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga lagi 1, 2, 3. Ajarilah kami menghitung hingga kami ya. Jadi ini ayat buat teman-teman semua mulai mereview diri selama 365 hari. Sebentar lagi kan 365 hari. Jadi Anda di sini Alkitab berkata, ajarilah kami menghitung hari-hari kami sedemikian rupa sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kenapa dia mau mengatakan seperti ini teman-teman, adik-adik, saudara dikasih Bapa? Ajarlah kami menghitung hari. Bukan hari ketong hitung sampai 365 sudah selesai, tidak. Di sini punya satu makna yang dalam. Bagaimana Anda melihat setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan berganti, kamu bisa lihat bagaimana proses hidupmu, bagaimana perjalanan hidupmu, bagaimana engkau jatuh, buat kesalahan, engkau bangkit, engkau bangun, berjalan, bagaimana engkau bisa melihat betapa Tuhan menyertai hidup kamu. Itu yang artinya menghitung hari-hari dengan satu tujuan, dengan satu target. Yaitu apa? Beroleh hati yang bijaksana. Kapan beroleh hati yang bijaksana? Setelah kamu melihat bagaimana Tuhan itu, Bapa kita itu menyertai hidup kamu dan saya. Ada amin? Kan pastikan kamu ada di dalam lembah kelam. Amin? Dalam 1 tahun ini ada tidak ada kamu di dalam lembah kelam? Ada tidak? Ada. Tadi seperti kesaksian dalam kesendirian itu lembah kelam. Tidak ada yang nopang, tidak ada yang lihat, tidak ada yang say hello, tidak ada yang datang kasih kuat, tidak ada dalam komunitas. Pasti itu tidak bisa dipungkiri, merasa sendiri, merasa tertolak, merasa tidak ada yang perhatikan. Coba lihat sebelah kiri kanan. Coba lihat. Selama 1 tahun ada tidak? Rasa sendiri ada tidak? Rasa tidak diperhatikan ada tidak? Rasa dicuekin ada tidak? Rasa tidak dipedulikan ada tidak? Hah? Rasa disudutkan ada tidak? Kuahnya saya saja dimarah-marahin terus tidak ada yang lain. Coba lihat sebelah kiri kanan. Coba hitung berapa kali kau merasa seperti itu dan kamu melihat pertolongan Tuhan buat kamu sampai kamu bisa sampai detik ini. Karena ada orang yang sudah sampai dituduh, dikata-katain, tidak dipedulikan. Ujung-ujungnya apa? Bunuh diri. Ujung-ujungnya minum racun. Ujung-ujungnya coba lihat sebelah kiri kanan. Gila. 1, 2, 3. Ya orang ODGJ itu kan orang begitu, depresi. Orang yang merasa tidak diperhatikan, tidak dipedulikan, ya kan? Itu akhirnya jadi gila. Coba lihat sebelah kiri, hati-hati kamu. Jangan terlalu lama dalam kesendirian. Ya dalam kesendirian tanda kutip ya, perasaan begitu. Orang kesendirian itu loneliness, tidak diperhatikan, itu perasaan. Bukan dalam kesendirian artinya harus cepat-cepat cari pasangan. Tidak, coba lihat sebelah kiri kanan, hati-hati. Iya, amin. Supaya apa? Teman-teman punya hati jadi bijaksana. Kamu melihat 1 tahun kamu hidup itu seperti apa? Kamu flat atau kamu lagi di bawah Tuhan naik? Kalau kamu flat, apa yang harus kamu perbuat? Itu yang disebut dengan hati yang bijaksana. Kalau kamu lagi diangkat Tuhan naik, kamu harus apa? Itulah hati bijaksana. Jangan kalau kamu melihat, oh kamu sekarang
sementara lagi naik nih, lagi dipercaya di sini, lagi dipercaya bikin ini, dilatih orang ini bisa jadi ini, bikin ini bisa jadi berhasil. Kamu jadi orang yang nanti sombong di sini, berarti tidak bijaksana. Harusnya ketika Alkitab bilang kamu menghitung hari-hari kamu sudah harus mempersiapkan diri kamu. Kalau ketika saya dibawa Tuhan naik, saya adalah promosinya Tuhan, berarti saya harus apa? Kenapa? Supaya kamu menjadi bijaksana, jangan jadi orang yang sombong. Orang yang sombong itu angku. Orang yang angku itu orang yang tidak pernah tahu berterima kasih kalau dia hidup itu karena Bapa kita. Kalau dia dipromosikan itu karena pencipta yang kudus dan yang benar. Setuju, katakan amin. Tapi kalau orang kadang-kadang sudah dipromosi naik, dia mulai merasa lebih baik dari yang lain. Dia mulai merasa dia lebih, saya bisa sendiri. Saya bisa, tidak usah saya pelayanan, tidak usah lagi saya di sini, tidak usah lagi saya di sana, tidak usah lagi saya bikin ini, tidak usah. Dia akan merasa ini, artinya dia menjadi orang yang apa? Tidak bijaksana. Berarti hatinya sudah penuh dengan apa? Keinginan, ya keangkuhan nih hidup. Makanya Alkitab bilang apa? Hitunglah hari-harimu. Sebentar lagi kita meninggalkan tahun 2025. Hitung sudah dari Januari pertanggal 1 sampai ini hari tanggal berapa ya? Tanggal 15 ini tinggal lagi berapa hari tuh? 10 hari 25 Desember. Berapa hari lagi? 15 hari, 16 hari sudah 2026 teman. Jadi dalam 2 minggu ini Anda terus mereview, gila ya. Sampai detik ini saja Bapak kita masih Immanuel menyertai kamu dan saya. Setuju, katakan amin. Masih membentuk kamu, masih memelihara kamu, masih memproses hidup kamu, mengizinkan ada ujian-ujian dalam hidup kamu. Tujuannya untuk apa? Membentuk hati kamu menjadi bijaksana. Orang bijaksana itu kan tahu mana yang baik, mana yang tidak. Setuju, katakan amin. Orang bijaksana itu tahu mana yang menjadi prioritas, mana yang tidak. Mana yang menjadi yang utama, mana yang tidak. Coba lihat sebelah kiri kanan. Jadilah bijaksana. 1, 2, 3. Bagaimana bisa bijaksana? Hitunglah hari-harimu. Lihatlah bagaimana Bapamu menyertai hidupmu. Itu sederhananya begitu. Tahu saya pakai bahasa yang tinggi-tinggi. Sederhananya begitu. Mau jadi bijaksana? Bisa. Tapi caranya bagaimana? Hitunglah hari-harimu. Bukan hitung Senin, Selasa, Rabu, hasil 1 bulan, bukan. Tapi melihat bagaimana Bapa berperkara dalam hidup kamu. Bagaimana kamu dalam kesulitan, dia tolong kamu. Bagaimana kamu dalam kejatuhan, dia angkat kamu. Bagaimana kamu dalam keterpurukan, dia menghibur kamu. Ada amin? Ketika kamu mau melenceng ke kiri, dia menegur kamu. Itu artinya kan penyertaannya ya dan amin. Setuju, katakan amin. Jadi Anda harus, wih gila ya Bapak kita dahsyat, makasih Bapak. Sampai hari ini sudah tanggal 15 dia masih sertai saya. Besok lagi saya masih nafas. Lusa saya masih bernafas. Sampai tanggal 31 puncak dari perenungan Anda menghitung-hitung hari-hari Anda. Dan disitulah Anda bisa melihat apa yang harus Anda perbuat di tahun 2026. Supaya kamu bisa melihat bagaimana penyertaannya itu lebih dahsyat lagi. Ada amin? Oke, buka Efesus. Tadi Efesus berapa tuh? Efesus 5 ayat yang ke-16. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Jadi kalau kamu sudah menghitung hari-hari, kemudian masih ada renggang waktu 16 hari, 17 hari ke depan, pergunakanlah waktu-waktu yang ada ini untuk engkau merenungkan dan melihat segala sesuatu yang dikerjakan oleh Bapa dalam hidup kamu. Kenapa? Kamu lihat di bawah, dia bilang apa? Hari-hari ini adalah jahat. Kenapa hari-hari ini jahat? Ya kamu tahu sendiri kehidupan orang kayak apa. Makanya lihat saya, Bapak bilang apa? Hitung itu hari-harimu. Supaya kau hati jadi bijaksana. Karena di depan sana jahat hari-harinya. Kalau kau tidak jadi bijaksana dari sekarang, kau tidak membentuk hatimu menjadi bijaksana, bagaimana kau bisa menghadapi hari-hari yang jahat di depan sana? Hari-hari yang jahat itu maksudnya apa? Yang bisa mengubah pola pikirmu, yang bisa mengubah hatimu, yang bisa mengubah fokusmu, yang harusnya menjangkau jiwa, kau menjadi orang yang hanya mementingkan dirimu sendiri. Yang harusnya kau membawa orang mengenal Bapa dengan benar, kau jadinya apa? Jadinya mempromosikan dirimu menjadi rasa lebih hebat dari orang lain. Coba lihat sebelah kiri kanan.
Hati-hati, jadilah bijaksana teman. 1, 2, 3. Karena hari-hari di depan sana apa teman? Hari-hari apa? Jadi kamu mempelajari hari-harimu, kau menghitung hari-harimu, kau mulai melihat bagaimana kamu tuh jatuhnya di mana. Dalam kesempatan seperti apa. Kamu menjadi terpuruk itu karena apa? Kan kamu merenungkan itu semua teman. Kamu melihat itu semua, kamu mencatatnya semua. Sehingga kamu tahu di depan sana lebih jahat dari hari ini. Kamu tahu di depan sana itu berbagai macam strategi yang dibuat oleh iblis untuk menjatuhkan kamu 2 kali lipat, 3 kali lipat, 5 kali lipat. Makanya disebut hari-hari itu jahat. Makanya disuruh kamu untuk menghitung hari-hari kamu. Menghitung bagaimana Bapa membentuk diri kamu. Apakah saya bisa melewati tahun 2025 ini dengan baik? Apakah saya bisa menghadapi yang kedua di tahun 2026 yang penuh dengan misteri? Apakah di sana saya bisa bertahan? Apakah di sana saya bisa mencapai mimpi-mimpi dan visinya Tuhan? Ini bukan lagi bicara tentang visi pribadi. Bukan untuk ketenaran. Bukan untuk orang puja-puji sama Anda dan saya. Ini soal bagaimana kau berkenan di hadapan Bapa. Mampukah kamu? Tidak segampang kita membalikkan telapak tangan kita kakak. Ada penuh misteri di depan sana. Kalau penuh misteri berarti ada ancaman di sana. Berarti di sana ada apa? Ada musuh yang sedang menunggu kamu dan saya di sana. Ada lubang yang sementara disiapkan untuk menjatuhkan kamu. Ada pintu-pintu palsu, ada jalan-jalan palsu yang dipersiapkan oleh musuhmu supaya kau jalan salah. Sehingga kau seperti Alkitab berkata bilang apa? Ada jalan yang disangka lurus tapi ujungnya menuju apa? Menuju maut. Kamu lihat, Alkitab bilang hitung hari-hari kamu. Lihat bagaimana dia berperkara dalam hidup kamu. Lihat bagaimana dia mengizinkan ujian-ujian terjadi dalam hidup kamu. Lihat bagaimana hidupmu jatuh dan dia angkat. Hidupmu terpuruk, dia angkat kamu. Hidupmu dalam kesendirian, dia menghibur kamu. Supaya hatimu jadi bijaksana. Karena ada hari-hari yang jahat di depan sana. Amin. Bisa nangkap sampai di sini? Persiapkan dirimu baik-baik. Jangan hanya cuma euforia Natal. Ya, jadi kalau jangan kamu sudah di 2025 ini, Bapak sedang mengangkat kamu perlahan-lahan, bukan untuk kamu meninggalkan visinya Bapak, bukan untuk kamu meninggalkan apa yang sementara dia bangun dalam diri kamu. Jangan salah langkah, jadilah bijaksana. Setuju, katakan amin. Jadi kalau dia sementara memberkati kamu, dia sementara mengangkat kamu, dia sementara menyediakan fasilitas-fasilitas buat kamu, itu artinya apa? Pekerjaan di depan sana itu lebih gila. Jadi jangan kamu tergiur dengan semua promosi demi promosi yang diizinkan Bapak buat kamu dan saya. Tetapi itu menjadikan kamu sebagai bumerang buat kamu. Bisa membunuh kamu, bisa menolong kamu. Tergantung bagaimana kamu meresponnya. Kalau hanya cuma respon kemudian memilihnya bukan Bapak, itu masalah. Makanya banyak orang itu ketika sudah dipromosi, dia lupa diri, dia lupa daratan, dia lupa bahwa apa potensi yang Bapak kasih buat dia, itu untuk penjangkauan. Potensi yang Bapak kasih buat dia supaya orang bisa dijangkau, supaya orang bisa mengenal Bapak ya hidup itu dengan benar. Setuju, katakan amin. Jadi tidak bisa lagi kita ini hanya cuma saya bisa main piano, kemudian saya melatih orang habis itu selesai. Harus injili. Saya bisa latih paduan suara untuk apa? Emangnya untuk supaya lu terkenal, bukan untuk injili. Saya kerja di BAF, untuk apa? Injili itu semua orang yang kau survei, bukan cuma survei motor keluar atau tidak. Saya kerja di Dukcapil, bagian keuangan, bukan hanya urus uang-uang. Tapi injili itu manusia dong, supaya kenal Bapa yang hidup itu. Kau tidak bisa makan yang benar itu sendiri. Kau tidak bisa hidup di dalam yang benar sendiri. You harus bawa hoka sebanyak-banyaknya orang untuk mengenal Bapa dengan benar. Setuju, katakan amin. Kalau you cuma di wedding, kamu ada di wedding. Injili itu pengantin. Ya toh? Sambil foto, injili. Sambil pendampingan, injili. Kalau kamu di Republik, di pelanggan, injili. Bukan kejar target. Supaya kau dapatin. Habis itu lupa Bapak. Kasih tahu sebelah kiri kananmu. Berarti kamu tidak bijaksana. 1, 2, 3. Iyalah. Lu bangun pagi saja lu masih bernafas. Coba lu sone bangun-bangun coba. Apakah lu masih menikmati hari ini? Apakah lu masih bisa melihat kedahsyatan Bapak selanjutnya? Apakah lu masih bisa melihat semua yang Bapak inginkan untuk lu kerjakan? Jadi tahu diri. Maka dia bilang apa? Pergunakan waktu yang ada yang dia masih kasih itu dengan sebaik mungkin. Hitung itu semua.
Lihat dirimu, jadilah bijaksana. Supaya lu tahu yang benar seperti apa. Lu tahu keputusan yang harus lu ambil seperti apa. Lu tahu jalan yang harus lu lalui itu seperti apa. Lu tahu siapa yang harus lu pegang dalam lu penghidup. Lu tahu apa yang lu harus kerjakan untuk menggenapi apa yang Bapa mau. Lu bisa tahu. Itu kan bijaksana. Amin. Kasih tahu sebelah kiri kanan. 2026 lebih keras bos. Ke atas itu lebih keras. Sampai 2035 ke atas lebih gila. Ya, kalau Anda tidak hidup di dalam yang benar di dalam Bapa, ya Anda terpental keluar. Kasih tahu sebelah kiri kanan. Hati-hati. Ayat yang ke-14 dalam Efesus pasal yang kelima. Oleh karena itu dia bilang begini. Itulah sebabnya dikatakan apa? Bangunlah hai kamu yang dan bangkitlah dari antara orang mati dan Kristus akan bercahaya. Kasih tahu sebelah kiri kanan. Hitung hari toh, tapi masih suka tidur. Masih melihat, beta ini masih terlalu banyak tidur. Masih banyak acuh tak acuh. Mas tidur itu artinya apa? Hidup tetapi mati. Coba lihat sebelah kiri kanan. Tidur itu hidup tetapi mati. 1, 2, 3. Kamu sadar tidak kalau kamu tidur itu kan seperti orang mati. Orang lewat juga sudah sadar toh. Hidup tetapi mati. Dia hidup. Ada tidur nih, hidup nih, bernafas. Tetapi seperti mati. Jadi makanya Alkitab bilang, bangunlah hai kamu yang tidur. Itu bukan berarti ngorok, bukan. Ini yang hidup tetapi mati. Yang kelihatannya rohani tetapi tidak sungguh-sungguh sama Bapa. Yang kelihatannya Kristen tetapi tidak percaya dengan sungguh melakukan kehendak Bapa di surga. Itu yang dia bilang, ayo bangun. Hitung-hitung hari toh. Ayo bangun. Jangan tidur terus. Jadilah bijaksana. Orang yang melek matanya, orang yang penuh dengan pengertian lah, yang penuh dengan kebijaksanaan. Sehingga dia tahu keputusan apa yang dia ambil. Amin. Bangkitlah, bangun, bangkit. Bangkit baru Kristus itu bercahaya di antara kamu, di dalam kamu. Sehingga kamu melangkah di tahun 2026 penuh dengan api Bapa, penuh dengan terangnya Bapa. Sehingga kemanapun kamu ada, dimanapun kamu bekerja, terang itu bercahaya. Dan orang melihat Kristus di dalam kamu, tanpa lu penginjilan, orang akan tanya, apa yang membuat kamu itu berbeda dengan yang lain? Karena ada terang Kristus di dalam kita, setuju katakan amin. Tetapi kan prosesnya apa? Menghitung hari. Amin. Kemudian setelah menghitung, mempergunakan waktu yang ada. Supaya apa? Hatimu jadi bijaksana untuk menghadapi hari-hari yang jahat di depan sana. Amin. Oleh karena itu kau mulai apa dari sekarang? Bangun. Bangun dari tidurmu yang panjang. Yang kedua, orang tidur hidup tapi mati itu apa? Orang yang hanya cuma peduli dengan dirinya sendiri. Tidak peduli dengan jiwa-jiwa. Tidak peduli orang-orang yang lagi membutuhkan Bapa. Nanti 2026 itu lebih banyak orang yang haus dan lapar akan Bapa. Banyak sekali orang akan cari yang benar. Banyak sekali. Tetapi kan orang mencari benar-benar yang segar. Yang betul-betul membuat jiwanya itu tertolong. Kalau hanya cuma datang menyanyi puji Tuhan, haleluya semua dalam komunitas Kristen, gereja bahkan itu banyak sekali. Tetapi sampai mengubah hidup orang itu tidak banyak kakak. Dan itu bukan bicara komunitas, itu bicara tentang personal. Tentang diri masing-masing orang. Jadi tingkatkanlah kualitas hidup kamu. Bangun, jadilah bijaksana. 1, 2, 3. Katakan bangun, bangkit, jadi bijaksana. 1, 2, 3. Supaya apa? Kristus bercahaya di dalam kamu. 1, 2, 3. Supaya Kristus bercahaya di dalam kamu. Amin. Ayat 15 dari Efesus. Terus. 2, 3. Karena itu, bagaimana kamu hidup? Jangan seperti orang, tetapi seperti, lihat, jadi arif itu bijaksana. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Makanya disuruh hitunglah hari-harimu. Bagaimana kamu bisa salah omong, salah melangkah. Kan itu kamu belajar dari semua kesalahan. Orang gagal itu baik tidak baik. Untuk apa? Kamu pelajari, oh ini yang salah, oh ini yang bisa buat saya gagal. Oh ini yang bisa buat ketika saya omong ini orang tidak suka saya. Itu kan dipelajari.
Maka dia bilang apa? Perhatikanlah dengan seksama, hitung itu hari-hari, supaya lu bisa lihat bagaimana lu pun hidup. Supaya lu bisa lihat bagaimana lu bisa melangkah. Salah atau benar itu dalam perjalanan 1 tahun ini. Amin. Bagaimana kamu hidup, itu 1 tahun ini, pelajari dia. Jangan sudah tahu itu lubang, lu masih terus. Di 2026 lu pun hidup begitu terus. Coba lihat sebelah kiri kanan. Sudah bolong-bolong doanya di 2025, jangan lebih bolong di sana. Di 2026, 1, 2, 3. Ya toh? Jadilah orang yang bijaksana atau arif daripada jadi orang bebal. 1, 2, 3. Sudah tahu itu salah, jangan piara. Ada amin? Sudah tahu itu lubang, jangan lupa masuk lagi. Kasih tahu sebelah kiri, jangan buta dibuat buta. Ada mata, ada lihat, ada lubang sengaja masuk. Itu sama seperti babi. Kamu lihat babi, biar lu kasih mandi bersih-bersih, tetap saja dia lompat kubangan di situ, dia tetap ini rumahku. Iya, babi tetap babi. Kalau dikandangin ya iya dia tetap bersih. Coba lu lepas. Coba. Babi akan kembali kepada habitatnya. Lu mau sebersih apapun juga supaya dia punya minyak wangi apapun juga, semprot-semprot sama dia, sikat-sikat sama dia, tetap sah. Lepas dia, lompor. Makanya Alkitab bilang apa? Janganlah buang mutiara di kamu manusia toh? Hitung hari-hari. Supaya kamu jadi orang yang bijaksana dan arif. Amin. Supaya kamu tidak jadi orang bebal. Setuju, katakan amin dulu. Coba lihat sebelah kiri kanan. Ayo bangun, bangun, bangkit. 1, 2, 3. Ya, perhatikan hidupmu dengan seksama. Jangan terlalu banyak tidur. Kelihatannya rohani, kelihatannya pelayanan sini, pelayanan sana. Jangan punya konsep yang penting pelayanan, Tuhan tahu hati. Ya, lupa hati itu penuh dengan kedengkian, dia paling tahu toh. Penuh dengan kecemaran, persinahan, percabulan, perselisihan, hati-hati. Jadi harus bersih hati, kalau bilang Tuhan tahu hati ya berarti harus bersih hati. Setuju, katakan amin. Oke, ayat yang ke-17. Tadi kan 16 sudah baca, pergunakanlah waktu yang ada. Hari-hari yang jahat itu lihat, ayat 17. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti. Dari kamu mempelajari, menghitung hari-hari, kamu akan menemukan mana yang saya tidak lakukan kehendak Bapa, mana yang menjadi kehendak Bapa. Maka dia bilang apa? Jangan jadi bodoh. Orang bodoh itu tidak akan mau menghitung-hitung hari. Orang bodoh itu tidak akan mereview selama 1 tahun dia hidup itu mana salahnya. Mana dia punya yang benar itu harus dipertahankan, ditingkatkan. Mana yang salah harus diperbaiki. Mana yang dia melakukan kehendak Bapa atau tidak, itu dia mulai lihat. Itu orang cerdas, itu orang bijaksana. Tapi kalau orang yang bodoh, lihat apa yang terjadi. Dia tidak akan pernah menjadi orang yang mengerti apa yang menjadi kehendak Bapa. Kenapa dia tidak mau menghitung hari? Nah? Ayo coba lihat sebelah kiri kanan. Pulang mulai belajar hitung-hitung hari. Seberapa banyak dosa yang dibuat 1 tahun. Kamar gelap, lu bikin apa di situ? Onani kah, masturbasi kah, nonton film porno kah? Lihat berapa kali. Gitu. Atau lu lagi chatting, apakah segala macam. Lihat, kotong nih ada banyak kesalahan yang kotong buat. Review, supaya kotong jangan jadi bodoh. Setuju, katakan amin. Karena hari-hari ini jahat. Kasih tahu, 2026 lebih jahat. 1, 2, 3. Jadilah bijaksana. Ayat 18, 2, 3. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur. Karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Jangan mabuk anggur. Boleh minum anggur? Ya minum aja untuk kasih hangat tubuh ini silakan. Tapi kan satu sloki kecil gini tidur. Jangan lu kurang manis. Jadi minum anggur silakan. Orang minum anggur semua di gereja minum anggur kok. Tapi kan dalam artian di sini bilang apa? Jangan sampai mabuk anggur. Kalau lu mabuk dengan minuman keras, yang muncul dalam kita pun diri itu apa? Hawa nafsu. Makanya kamu lihat orang mabuk, baik kalau dia tenang-tenang. Kalau dia mulut tinggi, omong tinggi. Lu tahu beta toh? Lu tahu beta toh? Semabuk lu tahu beta. Dia omong keliling dunia, dia punya. Nah orang jengkel papokosan dia. Situ suka napokok begini. Lu pikir beta kosan lu, padahal di depan aku nih. Lu pikir beta takut, lu lihat beta nih, beta takut.
Makanya orang bilang begini, mabok baru berani. Sonde mabok, lu kayak apa kok begini? Permisi kakak. Coba lihat sebelah kiri kananmu, makanya jangan mabok. Kalau mabok penuh dengan hawa nafsu, 1, 2, 3. Makanya orang terjadi perkelahian, terjadi perselingkuhan. Itu lihat, saya selingkuh tapi saya ada main dia, tapi saya mabuk. Jadi mabuk ini bikin orang lupa diri. Mabuk ini bikin orang sonde sadar diri. Walaupun dia setengah sadar. Jadi kalau malam tahun baru ini jangan minum-minum sampai mabok. Jangan hanya anggur, Sprite juga bisa mabok. Nah, lu terlalu banyak minum juga lu kembung. Mabok kok sonde. Minum teh terlalu banyak mabok. Minum kopi terlalu banyak sampai lu makan dia ampas-ampas juga. Lu gila di situ. Ya atau lu bisa tidur 3 hari 3 malam, itu kan mabok. Ya, tergantung toh minuman apa yang lu minum yang berlebihan pasti mabok. Makanan yang berlebihan juga mabok makan. Coba lihat sebelah kiri kananmu. Jadi kontrol diri, jangan jadi orang yang goblok, jangan jadi orang yang bodoh kata Alkitab. Hitung ini hari-harimu supaya kau tahu mana yang kehendak Bapa, mana yang tidak, mana ini kesalahan saya tidak boleh di sini. Pelajari supaya kita jangan jadi bodoh kakak. Supaya apa? Kamu penuh dengan roh. Kalau kamu semua penuh dengan roh, penuh dengan api, penuh dengan cahaya, penuh dengan kemuliaan Bapa. 2026 ini enteng kamu hadapi. Kenapa? Kamu menjalaninya bersama dengan Bapa. Kamu bukan lagi kamu, melainkan Dia yang hidup di dalam kamu. Bukan lagi visi kamu, bukan lagi kepentingan kamu, melainkan visi Bapa, kepentingannya Bapa. Kamu kalau berjalan dengan Dia, dengan tujuannya Dia, dengan visinya Dia, dengan kepentingannya Dia. Emangnya Dia kasih tinggal kamu dan saya sendiri? Tidak. Justru kalau kamu dengan kepentingan kamu, visi kamu, tujuan pribadi kamu, oh Dia kibas kamu. Oleh karena itu, jadilah bijak. Untuk bijaksana harus apa? Menghitung hari-harimu. Kemudian mulai lihat apa? Perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, sudah tahu itu lubang, masuk terus. Tapi jadilah bijaksana. Dan yang terakhir, 19:20. Oh 21 sudah. 23. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, hidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut. Ya, jadi itu yang kamu buat dalam 1-2 minggu ini, dalam waktu-waktu ke depan ya. Jadi ucapan syukur terus naik. Amin. Kan kamu udah pernah belajar sini tentang kekuatan ucapan syukur. Ucapkanlah syukur senantiasa atas segala sesuatu di dalam nama Bapa kita. Amin. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Tuhan. Artinya apa? Kalau memang ada salah, seperti kelakuan banyak orang Kristen pada umumnya di seluruh Indonesia, khususnya di Indonesia Timur, kalau malam Natal semua keluarga kumpul untuk rekonsiliasi. Makanya yang dari tinggal di kota disuruh papa dan mama pulang ke kampung. Untuk apa? Berdoa bersama di kampung. Kalau ada salah, diselesaikan. Kalau ada perselisihan, diselesaikan. Coba lihat sebelah kiri kan. Per tanggal 1, konflik ulang. 1, 2, 3. Ya. Tapi kita bukan begitu. Jadi rendahkan diri artinya kalau memang ada sesuatu yang kamu simpan di dalam hati, selesaikanlah. Setuju katakan amin. Kalau ada yang mengganjal dalam dirimu, ayo selesaikanlah. Jangan kau bawa yang dari tahun 2025, lu masih bawa sampai ke tahun 2026. Lu yang benci orang, lu masih bawa. Lu yang masih suka menjelekkan orang, lu bawa sampai di sana. Itu namanya bebal. Itu namanya tidak arif atau tidak bijaksana. Maka dia suruh kamu hitung-hitung itu hari-hari dong. Supaya tahu diri. Jadi apa yang dikasih tinggal di 2025, kasih tinggal sudah. Sifat-sifat buruk dong tuh. Sifat-sifat kesetan dong semua tuh. Tinggalkan di 2025. Jangan cuma masuk 2026 juga ada yang menarik. Masih tarik. Lu masih hook, tarik dia sedemikian rupa. Maka lu bawa semua lu masalah di tahun 2026. Lu bawa lu karakter binatang semua yang ada dalam 2025 masuk ke 2026. Ya sama saja lu jadi orang yang tidak
mempergunakan waktu yang ada. Lu tidak menghitung hari-harimu dengan baik. Lu tidak tahu mengucap syukur bagaimana Bapa membela kamu. Bagaimana Bapa menjaga kamu sedemikian rupa. Dahsyat sekali Bapa kita, Kak. Gitu. Jadi kalau orang percaya, ini yang terakhir. Sebagai sebuah informasi buat kamu. Bagaimana dia menjaga kamu sedemikian rupa. Sehingga kamu terlepas dari kecelakaan. Kamu terlepas dari mara bahaya. Maka dia bilang apa? Masa depanmu masa depan yang penuh dengan kegemilangan. Masa depan yang penuh dengan damai sejahtera dan sukacita. Artinya apa? Dia menjaga sedemikian rupa hidup kamu. Supaya kamu bisa mencapai tujuannya dia. Bapa kita. Jadi sekarang kamu bisa duduk, kamu bisa makan, kamu bisa belajar, kamu bisa kuliah, kamu bisa bekerja. Artinya apa? Dia menjaga sedemikian rupa hidup kamu. Itu bukan hasil usahamu. Kalau kita bilang itu hasil usaha saya, karena saya yang kerja keras, saya yang banting tulang, saya yang bawa motor, saya yang cari pelanggan Republik, saya yang cari pelanggan ini, pelanggan itu, segala macam. Saya yang pergi survei kiri kanan, saya yang capek, bukan Tuhan Allah yang capek. Ya lu capek, iya, tapi dia ambil nafas, soalnya ada capek lain. Lu jalan di tengah jalan, dia kasih celaka lu. Selesai. Jadi yang menggerakkan kamu kan nafas hidup. Yang membuat kamu bisa beraktivitas kan nafas hidup. Yang punya nafas Bapak. Jadi tahu diri sedikit, setuju katakan amin. Jadi jangan bikin dia murka. Jangan bikin dia menjadi orang yang begini. Yang harusnya 2 Tawarik pasal 7 tergenapi. Mataku dan hatiku tertuju atas rumah itu. Maka aku akan mendengar doa dari tempat ini. Aku akan memulihkan tempat ini dan negeri mereka. Harusnya terjadi begitu, terakhirnya sudah terjadi. Kenapa? Kita tidak peduli dengan Bapa kita. Kita lebih fokus dengan diri kita. Kita lebih fokus dengan kepentingan kita. Kita lebih fokus dengan visi kita. Kita lebih fokus dengan target-target kita. Target kita tuh jiwa-jiwa diselamatkan. Bukan uang yang banyak. Uang itu cuma alat tukar menukar. Pembiayaan hidup. Tetapi bukan membawa kamu kepada Bapa kita di Firdaus. Di bumi baru, langit baru, Yerusalem baru. Anda butuh uang? Yes. Karena segala sesuatu pakai duit di muka bumi ini. Tapi uang bukan segala-galanya. Kalau kamu jadikan uang segala-galanya, maka cinta akan uang adalah akar dari segala kejahatan. Jadi hati-hati, uang itu benda mati. Tetapi cinta akan uang itu dari pribadi manusia masing-masing. Makanya orang bisa gila kerja. Sampai dia lupa, harusnya dia berdoa. Harusnya dia mencari wajah Bapa. Harusnya dia bertobat. Harusnya dia berpaling dari kejahatannya. Tapi dia lebih gila kerja. Dia melupakan Bapa, dia melupakan visi Bapa, dia melupakan tujuan Bapa. Nah, jadi jaga diri baik-baik. Jaga kamu punya hidup ini. Setuju katakan amin. Pergunakanlah waktu dengan yang ada nih dengan baik. Hari-hari ini jahat, bahkan di depan sana lebih jahat. Amin. Ini pesan Bapa buat kamu dan saya pribadi. Ayo, jangan tidur, kita baca ayat 14 ulang ya. Untuk menutup sharing kita malam ini. 2, 3. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur. Begini saja, begini. Yang tidur ketong ganti bilang apa? Bangunlah kamu yang hidup tetapi mati, begitu aja ya. Supaya lebih sadar toh. Oke. Amin. Alkitab bilang jangan menambah, jangan mengurangi. Kita ini merubah. Kan beda tuh menambah dan mengurangi toh. Sudah kita hanya ini saja tidur supaya kamu lebih mengerti ya. Minta maaf yang nonton kalau nanti di YouTube sana. Tapi diputuskan saja. Ayo, 2, 3. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang hidup tetapi mati. Dan bangkitlah dari antara orang mati. Kayaknya hidup tetapi mati lebih cocok ya. Karena dia bangkit dari orang mati. Nah, ulang. Lebih cocok ya. 1, 2, 3. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang ada amin. Selamat berjuang, selamat merenungkan, selamat menghitung hari dari tanggal 1 Januari sampai tanggal besok 16 ini. Dan sampai nanti tanggal 31. Selamat melihat hidup Anda, pergunakanlah waktu yang ada. Lihatlah hidupmu dengan seksama. Supaya kau menjadi orang yang bijaksana dan arif. Ada amin? Mari tundukkan kepala.